Hai netizen yang budiman. Hari ini kita masih ketemu lagi dengan kreator ya. Kali ini kreator yang saya undang di sini adalah merupakan juga salah satu pendiri atau CEO dari studio animasi. Kalau mungkin teman-teman tahu yang namanya Sak Animation, ini dia pendirinya, yaitu ada Mas Angga. Selamat malam Mas Angga. Halo, selamat malam semuanya. Podcast Culun Holy, podcast aneh dan receh. Kalau Sak Animation, studio Sak Animation ini bergerak di bidang apa aja nih Mas? Kalau Sak Animation sendiri sebenarnya bergeraknya pasti di bidang jasa ya. Jasa, kalau kita bilang jasa pembuatan animasi, berarti kita di bidang jasa pembuatan animasi yang di dalamnya itu macam-macam di dalamnya, kayak kita ngerjain TV komersial, company profile, kemudian ada series animasi. Ya salah satunya juga kita bikin juga konten-konten animasi buat ditayangin di media sosial juga. Kurang lebih sih aktivitasnya di sekitaran itu aja sih. Terus saya juga tertarik dengan salah satu konten yang dibuat oleh teman-teman dari Sak Animation nih Mas, yaitu tentang lagu anak Indonesia, betul ya Mas ya? Nah, itu kenapa sih dari Mas Angga sendiri tertarik ingin mengangkat lagu anak Indonesia? Awalnya memang tahun 2014 kalau nggak salah ya. Waktu itu emang awal-awalnya emang saya baru punya anak pertama gitu ya. Jadi dia udah mulai beranjak umur 2 tahun 3 tahun. Ketika itu salah satu konten yang kita sajikan pasti kan YouTube ya. Betul. Dari YouTube itu banyak konten yang menurut saya sendiri sebagai pelaku media sosial, sebagai penonton waktu itu ngelihat kok gak ada yang bagus gitu, animasinya kok kurang oke ya. Jadi di saat itu kayak mulai tergerak untuk kenapa nggak kita bikin yuk yang agak lumayan deh, paling kagak anak Indonesia dapat sajian yang cukup di atas rata-rata, karena memang waktu itu bidang keahlian saya di situ. Akhirnya kita decide untuk kita coba buat karakter lagu anak-anak, kemudian di aransemen ataupun kita buat baru. Di situ sih awal mula kita buat lagu anak sih sebenarnya. Di lagu anak Indonesia ini kalau saya lihat ada 2 anak karakter ya Mas, Evan dan Jivan ya kalau nggak salah. Iya. Nah itu ide dari mana Mas? Ya kalau ditanya Evan Ziva dari mana, yaitu emang nama anak saya sih. Jadi sebenarnya kalau dilihat dari sini yang menarik sebenarnya adalah ketika kita passion akan sesuatu gitu, kayak ya lain cerita di umur anak saya sekarang umpama yang usianya udah 8 tahun gitu. Konsep berpikirnya akan pembuatan suatu IP ataupun konten juga udah mulai berubah. Nah, jadi kalau dibilang saya agak terpengaruh dengan lingkungan saya ketika kita buat konten. Ketika waktu itu mereka masih kecil, kita coba bikin sesuatu konten yang bisa diterima anak-anak lah gitu. Ketika dia udah mulai nih agak mulai dewasa sedikit lah, mulai masuk kelas 3 SD, kelas 4, sebagai orang tua pasti kan lihat nih kebutuhan mereka tuh apa sih gitu loh. Apa sih yang mereka sukai gitu. Itu balik lagi ada rasa untuk ngerisetnya kayak gitu. Akhirnya ya sekarang yang kita prepare pun ada satu konten yang kira-kira yang relate sama umurnya dia kayak gitu. Terus gini Mas, dalam membuat lagu konten anak-anak ini kan pasti Mas Angga ada beberapa lagu yang memang mungkin mengcover dari lagu yang sudah ada ya Mas ya? Iya betul. Nah, jadi kan kemarin sempat trending lagi nih Mas, yang mengcover lagu di YouTube akan dipidanakan. Nah itu menurut Mas Angga gimana Mas? Balik lagi sih ke kreatornya sendiri buat cerita si pembuat lagunya. Jadi kalau dari pandangan saya sendiri itu hak pembuat lagu untuk mengklaim semacam itu gitu kan. Dan kita sebagai konten kreator ya kita ikutan dalam berarti kita nggak boleh nge-cover lagu itu gitu. Dari sisi saya juga nggak ada masalah, malah saya lebih berarti besok-besok nggak usah cover lagu dia gitu, yang lebih kayak gitu. Sebenarnya sisi positif, jadi kalau nge-cover lagu di YouTube itu kan ada sisi positif sama negatifnya ya. Ya betul. Positifnya kita dapat lagu kita dikenal orang banyak karena viral gitu ya. Sisi negatifnya ya kita akan merelakan kalau konten kita itu diambil di orang lain, sebenarnya kayak gitu.
Nah itu tinggal sebenarnya si kreatornya mau seperti apa. Sebenarnya banyak regulasi di YouTube juga memudahkan, seperti kayak ya ketika di cover sama orang lain duitnya nggak masuk situ tapi tetap masuk ke publishernya kayak gitu kan. Sebenarnya ada jalan keluarnya yang dibuat oleh YouTube. Dan banyak juga konten kreator ataupun pencipta lagu yang kayak kemarin itu kayak salah satu band itu sampai ngomong yang bikin Latif itu Latif challenge ya Latif ya. Itu dia malah saya baca di Instagram, you can cover all my song gitu. Itu bedanya antara ya pemusik zaman sekarang ya menurut saya sama mungkin yang udah lama gitu. Jadi pola pikirnya kalau sekarang kan yang penting lagu gue terkenal gitu kan, itu bakalan dapet benefitnya. Tapi kalau kita nge-cover aja nggak boleh gitu ya. Iya betul. Kan tahu lagu kita itu. Kalau dari situ gue sih lebih seneng kalau gue bikin lagu nih di cover sama banyak orang, gue happy banget. Yes. Di situ kita dapat kayak lebih ngerasa berhasil loh, sampai orang mau nge-cover itu kan males ya. Betul. Kan kerjaan yang kita semangat gitu nge-cover gitu. Ketika di cover kan kita mikir juga aransemen musiknya, nyanyiinnya, nggak segampang gitu ya. Jadi kalau ketika di cover orang berarti berarti lagu kita lumayan sukses nih sampai di gitu. Ya itu balik lagi buat kreatornya atau pembuat musiknya sendiri maunya seperti apa. Kesulitannya nih, saya pengen nanya nih, dalam produksi untuk lagu anak Indonesia mungkin kesulitannya beda dengan produksi Om Parlente dan sebagainya Mas ya. Nah kalau di lagu anak Indonesia ini, di konten lagu anak Indonesia kesulitannya apa aja Mas yang dialami oleh Mas Angga dan tim? Kalau ditanya kesulitannya pasti setiap konten itu punya kesulitan beda-beda. Kalau kayak NT kita punya kesulitan di skripnya, pembuatan ceritanya gitu. Kalau di lagu anak pasti mainnya sendiri itu kan lagu ya. Lagu itu kalau kita bikin tiap minggu itu kan lama-lama juga si komposernya yang dicatat juga pusing juga mau bikin apa lagi gitu kan. Bulan 4 lagu gitu kan, ya pusing juga kalau lagunya baru terus gitu kan. Ya lagu apa lagi. Nah tapi kan sebenarnya di luar sana banyak dibilang banyak reference yang bisa kita ambil. Jadi kayak dengan nada-nada yang free tapi kita bisa ngemasin dengan lirik-lirik yang originalnya kita di combine kayak gitu. Itu lebih tricky gimana kita bikin kontennya. Balik lagi emang susah bikin lagu itu apalagi betul. Itu kayak berarti kan kita bikin album ya. Betul. Seperti itu sih Mas kalau lagu YouTube atau konten yang di lagu anak Indonesia ini untuk postingannya tuh berapa kali sebulan atau seminggu Mas? Kalau dulu sih kita bikin itu kayaknya sebulan 4 kali. 4 kali, oke. Kesini lebih kendor kayak saya udah nggak posting sebulan kali ada gitu ya, karena di tengah COVID semacam ini. Benar. Jadi priority kita di kerjaan pun akan berbeda ketika kita harus utamakan service atau kita mengutamakan konten. Nah, di balik ini juga kan COVID ini bikin kita dua mata pedang, dua mata pisau. Banyak orang yang lagi kesusahan akan COVID ini, tapi alhamdulillahnya kita lagi bagus untuk kerjaannya dan servisnya. Jadi kita memanfaatkan ini. Why not we focus in services and then we can kumpulin duit, habis itu kita bersenang-senang untuk buat konten gitu ya. Cakep itu Mas, saya setuju. Servisnya dulu dibanyakin baru kita bersenang-senang kemudian. Iya. Oke Mas Angga, mau nanya lagi nih Mas. Kemudian misalkan anggaplah saya ingin membuat suatu usaha studio animasi yang seperti Mas Angga rintis nih ya. Mungkin banyak orang-orang di luar sana pengen impiannya seperti itu. Apa aja yang harus dipersiapin dahulu Mas? Ya, kalau ini sempat pembahasan juga waktu itu lagi di Bengkel Talks tentang entrepreneur di bidang animasi sebenarnya. Entrepreneur di bidang animasi sebenarnya itu nggak gampang, nggak susah gitu ya.
tinggal kita harus nemuin dulu jalannya dulu. Oke. Kalau ada titipan nih kalau dari Mas Adit Little Giant untuk ngomong lebih yang ngomong gini, kenapa sih kalian pada pengen bikin studio, kenapa nggak jadi good artist? Good artist nggak jelek loh gitu loh, lo bisa di studio dan membesarkan studio juga dengan kontribusi lo gitu kan. Tapi kan banyak orang beranggapan enak ya punya studio gitu kan, ngejalanin bisnis tuh enak ya balik lagi karena kan ada juga ya, ada pride-nya lah ketika kita pemilik studio gitu ya. Itu awal-awal sindrom itu ada, tapi kalau kesininya lebih yang wah gila loh, punya studio tuh stres. Lo harus nyari kerjaannya gitu loh, harus manage banyak orang, nyari kerjaan, maintain juga setiap kerjaan, terus belum diteriakin sama klien, sama director, stresnya, terus dengan banyak orang itu macam-macam juga tingkah lakunya, nggak semuanya yang sesuai sama kita. Lebih tiap bulan kita harus mikirin, wah harus spend money nih segini, wah income bulan ini nggak dapet, yang kayak gitu, banyak pusingnya. Ya, kalau bisa dibilang enak jadi artis gitu loh. Jadi artis lo cuma perlu kayak kerja 9 to 5 atau ya paling agak lembur, tapi bikin create yang lo happy dan lo kerja di tempat yang happy gitu, kayak gitu sih. Lebih yang oke nih jadi artis tapi jadi artis yang keren banget sehingga lo memiliki karya-karya yang keren dan lo jadi dihargai sama orang itu atau studio tempat lo kerja juga bagus. Tapi ketika kita mau bikin satu studio, yang pertama kayak saya lakuin nih, kalau saya ya pasti jangan langsung bikin brok studio gitu, karena akan butuh investasi gitu. Lebih tanya Shark Animation ada investornya, nggak ada, kita modal dengkul dari dulu. Mantap. Gimana tuh Mas? Ceritain Mas. Jadi kita cuma kayak modal setelah saya resign dari kantor yang lama, kemudian kita berkumpul sama beberapa freelancer untuk bergabung. Kemudian kita mulai mengerjakan proyek-proyek yang benar-benar kita cari dengan dari langganan kita, dari harga yang murah banget sampai kita keliling untuk nyari kerjaan-kerjaan itu, kayak kita begadang ngerjain itu, kita ngerjain di McD untuk ini, ketemu klien dimanapun kita samperin, waktu online present pun kita harus stay. Jadi kayak rintisannya berat kalau yang nggak pakai modal gitu ya. Ada bagusnya ya, balik lagi pentingnya bikin studio tuh ada dua, pengennya ke arah mana sih gitu kan, ke arah IT atau mencari duitnya dulu. Nah kalau saya kan emang kebetulan saya bukan orang mampu yang bisa langsung bikin IT terus kita makan gitu, nggak bisa. Jadi lebih yang kita dari saya sih lebih yang cari relasi, cari klien-klien, kemudian kumpulin duit itu, ayo kita bikin IT ataupun konten dari duit itu. Ada juga kayak kita dapat, umpama kalau kita dapat pembiayaan ataupun investor, gimana kita ngelola investasi yang mereka kasih ini nggak menjadi nggak menjadi terbuang sia-sia. Jadi kayak punya tanggung jawab besar lah di situnya untuk mengembalikan, ya mungkin nggak mengembalikan tapi ya bekerja sebaiknya untuk nge-achieve apa yang kita targetin, kayak gitu sih. Ya yang mana mau dijalanin sebenarnya bebas, tinggal ya pasti kalau fokus di service dari awal ya cari klien sebanyak-banyak, jangan setup studio dulu baru mikir klien dari mana. Itu yang kebanyakan terjadi di yang akhirnya cuma 3 bulan, 6 bulan, paling lama setahun udah fail. Anak-anak baru kebanyakan kayak gitu, mungkin karena emang di kuliahan sendiri udah ada pelajaran entrepreneurnya, tapi nggak salah untuk kerja dulu di studio atau masuk di produksinya, karena yang kita dapat di di kuliahan itu berbeda jauh dengan produksinya. Jadi nyemplung dulu ke produksi, baru decide mau seperti apa nanti setelah kita itu udah menguasai yang apa yang kita kerjain, kayak gitu sih. Setuju Mas. Jadi memang harusnya sih anak-anak karena saya pun juga pengajar ya Mas, mahasiswa atau siswa tuh dicemplungin dulu ke industri, baru mereka tuh tahu mau kemana arahnya.
kalau industri animasi nih di Indonesia, menurut Mas Angga seperti apa sih Mas? Industri animasi di Indonesia, balik lagi sebenarnya saat ini emang lagi growth ya. Betul. Banyak studio bermunculan di luar Jakarta, dan studio besar-besar itu kan bisa kelihatan berarti kebutuhan akan animasi mulai tinggi di Indonesia. Studio kecil pun juga banyak gitu. Jadi kedepannya saya rasa bakal berkembang lebih signifikan lagi ke 5 tahun ke depan. Tinggal berkembang yang ke arah positif atau negatif nih. Jadi kayak beberapa kali ya kita dengar ada juga studio yang menerima pekerjaan dengan budget yang sangat rendah kayak gitu kan. Kayak jatuhnya akan merusak itu environment-nya kayak gitu. Kita mau arahnya mau kemana nih? Arah India yang itu notabene-nya kayak benar-benar kayak kita pekerja full atau apapun yang kita kerja buruh lah ibaratnya kayak gitu, yang kerja di pabrik kita mau tiap hari kayak gitu, atau kita mau mungkin yang lebih baik ya kalau kita bilang ya Eropa emang bagus gitu ya, paling enggak at least kayak Cina lah kita. Cina itu salah satu industri yang berkembangnya sangat bagus dengan kualitas film yang keren-keren, hasilnya juga keren-keren. Kayak kita kalau mengarah ke Asia Pasifik lebih oke. Jangan sampai kita kayak Cina yang akhirnya jadi kayak pekerja buruh kalau dari sisi karyawan dan pekerjaan. Tapi kalau dari sisi pekerjaan banyak sekarang IP bermunculan gitu loh. Kita kan bisa lihat ya media sosial yang marak bikin juga akhirnya banyak individu yang bikin konten sendiri. Ya akhirnya itu lagi growth-nya, tinggal ya kita balik lagi. Ini bakal jadi the good things or the bad things lah gitu ke depannya. Ya tinggal kita pelaku industrinya ngejaga ini biar ya ini bisa jadi jalan yang benar-benar bagus lah buat industri kita sih. Gitu sih Mas. Ada nggak saran atau tips dari Mas Angga untuk para anak muda yang ingin menjadi animator atau ingin membuat studio animasi? Oke. Sarannya buat ketika nonton ini kira-kira mau jadi animator seperti apa sih ya, balik lagi kita harus passion di dunia ini sehingga apa yang kita hasilin hasil akhirnya adalah balik lagi ini pekerjaan seni gitu loh. Jangan hanya bikin sesuatu yang jadi aja, tapi gimana jadinya itu ada nilai plus-plusnya, jadinya bagus, jadinya keren banget, orang lain amazed sama kerjaan kita. Itu sih yang selalu pengennya ditekenin sama yang Sharp Animation bikin tuh seperti itu. Jadi kayak A plus yang kita kasih, B ya kita jadiin A, kayak gitu, itu yang kita lakuin. Untuk yang anak-anak yang lagi belajar ya benar-benar dilatih terus skill-skillnya, animationnya ataupun modelingnya, sehingga ya banyak kok tutorial di internet sekarang yang kualitasnya bagus-bagus ya, kalian bisa ikutin gitu. Kalau buat yang mau bikin studio pastinya balik lagi jangan asal-asalan tiba-tiba gue punya investor nih, gue mau bikin studio tiba-tiba, tapi di balik itu kita belum tahu planning yang jelasnya gimana kita ngasilin duitnya. Jangan sampai kita bikin sesuatu yang cuma bernyanyi doang, tapi harus ngasilin, dan itu bisa kelihatan dari hitung-hitungan awal kita preparation. Tapi ada juga cara-cara untuk jadi buat studio ya. Kalian bisa mulai dari hal kecil dulu, freelance dulu, kemudian bergabung sama yang lain, terus mencari klien sebanyak-banyaknya, nyari relasi sebanyak-banyaknya. Sama satu lagi sih, pesannya gini sih, banyak di luar sana lulusan atau fresh graduate ataupun anak-anak yang baru bikin studio itu terlalu strict sama yang namanya masalah duit. Betul. Yang baru lulus, baru bikin mulai studio animasi, tapi memperlakukan dunia animasi ini seperti kita kerja di bank, itu nggak mungkin banget. Karena gue yakin lo pasti bakal lembur dan lo bakal effortnya lebih gede ketimbang lo kerja di bank, umpama kayak gitu. Kemudian masalah pembayaran pun ya di Indonesia ini lebih yang kekeluargaan sistemnya. Nggak bisa yang kalian baru nih tiba-tiba ada klien, tiba-tiba kliennya marah-marah sama klien itu. Nggak bisa, karena emang yang kita lagi cari klien itu ada relasi kita. Kedepannya dia yang akan repeat order ketika kerjaan kita puas. Jadi jangan mentang-mentang hanya cuma masalah duit satu itu. Kebanyakan kayak gitu, akhirnya nggak dapat klien,
kalah sama yang lebih gede-gede yang lebih kekeluargaan. Kenapa? Kita ngedapetin klien ini nggak cuma datang pitching profesional tuh enggak. Betul. 80% itu karena kenal, 80% itu karena pernah kerja bareng. Gue kenal dari yang lain, rekomendasi dari yang lain. Once lo memperlakukan itu kayak kerja di bank, lo harus bayar tanggal segini, lo harus DP segini di depan, itu mereka akan ngerasa nggak nyaman dan terganggu. Tapi itulah Indonesia saat ini ya, kita berharapnya bisa lebih profesional lagi ke depannya. Tapi buat pekerja baru ya jangan sampai baru mulai kayak gitu ya udah kalian akan kalah dan kelindes, nggak dapet klien gitu loh. Itu sih. Oke, Mas Angga, banyak banget ya input dari Mas Angga terkait pembuatan konten lagu Enak Indonesia, kemudian terkait industri animasi Indonesia saat ini, bahkan saran dan tipsnya untuk yang ingin bergerak di dunia animasi ya. Nah, Mas Angga, saya rasa cukup ya Mas untuk sharing sessionnya untuk hari ini. Nah, kapan-kapan mungkin kalau COVID sudah berlalu, saya bisa berkunjung ke kantor Mas Angga gitu. Gitu Mas. Oke, sampai di sini dulu podcast Culunholic. Saksikan terus podcast Culunholic dan sampai ketemu lagi minggu depan. Podcast Culunholic, podcast aneh dan receh.